Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Okto Susandri, Guru Program Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan, SMK Negeri 3 Tebo. Calon Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tebo, Jambi. Apa kabar kita semua? Insya Allah sehat dan bahagia selalu. Untuk video kali ini, menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dalam video terdapat percakapan pra-observasi antara supervisor dengan coach. Kemudian percakapan observasi antara coach dengan coachee serta terakhir percakapan pasca observasi antara supervisor terhadap coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Una. Waalaikumsalam Pak Okto. Bagaimana kabarnya nih Bu Una hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana kabarnya Pak Okto hari ini? Alhamdulillah sehat juga Bu. Oh iya Bu, nanti akan melakukan proses coaching ya? Iya Pak. Baik, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan terlebih dahulu terhadap Bu Una. Apakah Ibu berkenan? Boleh Pak. Oke, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coachee seperti apakah, kemudian apakah sudah ada sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti saya juga akan melihat dan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu Muna sampaikan. Dan juga jangan lupa ya, harus sesuai juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada yang akan saya tanyakan juga Bu. Boleh ya Bu ya? Boleh Pak. Nah, untuk yang pertama, kompetensi apa yang Bu Muna ingin kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya ya Pak ya, tentang kompetensi inti coaching. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga ya Pak, mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Oke, baik. Jadi Ibu ingin mengembangkan ketiga kompetensi intinya ya Bu ya. Dari kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan berbobot terhadap coachee. Nah, di antara ketiganya itu, kira-kira yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan dalam observasi ini apa Ibu? Yang lebih spesifik sih Pak, yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif ya Pak, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Baik, jadi dua ya Bu ya, yang akan Ibu kembangkan. Yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bu, indikator tercapaiannya apa ya yang sudah Ibu siapkan? Saya sih Pak, ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coachee itu mendapatkan solusi dari permasalahannya. Dengan coachee tersebut dapat tahu nih bagaimana cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya. Seperti itu Pak. Oke, jadi indikator ketercapaiannya saat coachee sudah menemukan solusi atas permasalahannya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baik mungkin ya Bu ya. Setelah proses coaching nantinya, kita ngobrol lagi ya Bu ya. Iya Pak. Baik, silakan Ibu lakukan proses coachingnya.
Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Ibu Muna. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Novi. Nah Bu Novi, saya dengar nih Ibu ingin menyampaikan sesuatu. Mau menceritakan apa ya Bu? Saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah Bu. Kita ada waktu 15 sampai 20 menit ya Bu Novi. Silahkan Ibu mau menceritakan apa ini? Jadi begini Bu, di sekolah saya tuh melihat murid itu seperti ada rasa jenuh dan bosan untuk belajar di sekolah. Karena setelah saya amati, ternyata rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran yang monoton Bu, yaitu dengan cara berceramah saja. Padahal mereka bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah seperti penggunaan fokus. Kemudian kan di situ juga ada lapangan yang luas. Dan juga di depan sekolah itu kan ada sungai Bu. Sungai itu sungai yang lumayan juga sih, bisa dimanfaatkan juga untuk kegiatan pembelajaran, namanya Sungai Batang Legong. Kemudian ini kan sebenarnya Bu, sarana-sarana seperti ini bisa dijadikan media pembelajaran, tetapi tetap saja rekan-rekan guru itu tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan sarana atau media yang ada di sekolah. Tetap saja mereka menggunakan pembelajaran yang begitu-begitu saja Bu, sehingga banyak murid yang bosan melakukan pembelajaran di sekolah. Baik Bu Novi, berarti di sekolah Bu Novi ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya? Iya betul Bu, pembelajarannya dengan cara berceramah saja. Kemudian setelah saya lihat dan saya tanya juga kepada beberapa murid ini ya, semacam saya mewawancarai lah seperti itu Bu ya. Saya tanya bagaimana pembelajarannya, ya begitulah Bu, malas jika seperti ini. Jadi mereka itu terlihat tidak antusias Bu ketika belajar di sekolah. Baik Bu Novi, kira-kira nih apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Jadi gini Bu, saya ingin adanya perubahan di sekolah saya Bu. Setidaknya ada sih walaupun sedikit gitu kan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran dengan memaksimalkan media yang ada di sekolah, serta dengan menggunakan metode dan model pembelajaran yang lebih bervariatif. Oh, jadi Bu Novi ingin adanya perubahan pada rekan guru itu sendiri untuk mengubah cara mengajarnya ya? Ya, betul sekali Bu. Nah, Bu Novi, perubahan seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan guru? Tentunya perubahan yang menuju lebih baik lagi ya Bu ya, seperti penggunaan metode dan model pembelajaran yang bervariasi, kemudian pemanfaatan media sarana yang ada di sekolah secara maksimal, kemudian ya tentunya ada perubahan dalam diri secara pribadi dari guru itu sendiri Bu. Artinya mereka punya kemauan untuk belajar gitu loh, sesuai dengan filosofi pandangan pendidikan bahwa kan kita itu manusia itu dapat belajar sepanjang hayat ya kan Bu. Berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya Bu ya? Nah, pembelajaran yang bervariatif itu kalau dibilang ideal ya Ibu ya, itu kan levelnya 10 ya Bu. Nah, kira-kira untuk di sekolah itu levelnya itu sudah sampai mana ya Bu? Mungkin kalau saya saya umpamakan itu dengan level ya kira-kira berada di level 5 lah Bu. Karena masih banyak, walaupun ada sih memang beberapa guru yang sudah mulai memanfaatkan dan menggunakan sarana dan prasarana di sekolah, dan juga sudah melakukan pengembangan diri secara baik dengan itu menggunakan atau memanfaatkan teknologi seperti pembelajaran menggunakan PowerPoint dan seterusnya. Tapi ya itu masih sebagian kecilnya Bu. Nah sebagian besarnya lagi mereka masih mengajar dengan metode yang begitu-begitu saja gitu loh, masih berceramah, kemudian tidak memaksimalkan sarana dan prasarana, dan juga menggunakan media dan metode yang begitu-begitu saja Bu. Baik Bu Novi, kira-kira di level berapa sih yang ingin Ibu lihat dari rekan-rekan guru Ibu di sekolah? Saya sih nggak berharap mulu-mulu enggak Bu, tapi ya ada harapan perubahan itu pasti ada tentunya ya Bu ya.
saya berharap apa namanya berada di level 7 lah mungkin Bu, walaupun memang mungkin tidak secara signifikan ya Bu ya, tapi setidaknya ada lah Bu di level itu gitu kan, karena kan sebenarnya kalau dilihat itu mereka itu sebenarnya ada antusiasnya, cuman mereka itu bingung cara memulainya itu seperti apa, seperti itu Bu. Kalau sudah begitu Ibu Novi, sekarang langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa, Bu? Mungkin yang pertama yang akan saya lakukan adalah mendiskusikan permasalahan itu dulu dengan semua rekan-rekan teman sejawat yang ingin tentunya adanya perubahan dalam pembelajaran Bu ya. Terus kemudian jika guru itu ingin adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan pendampingan gitu Bu, dengan kegiatan mentoring mungkin Bu, seperti itu. Ya, selain mentoring ya Bu ya, apakah ada strategi lain nih untuk dilakukan dalam melakukan perubahan di rekan-rekan guru? Sepertinya biar mencakup skala yang lebih besar, saya bisa melakukan kegiatan workshop dan juga pelatihan-pelatihan mungkin begitu ya Bu ya, biar maksudnya bisa apa namanya mengimbas kepada semua guru seperti itu Bu. Baik, tadi Bu Novi ada mentoring ya, dan juga ada workshop. Nah, kira-kira akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman untuk dilakukan Bu Novi, metodenya, strateginya, yang dilakukan itu yang mana Bu kira-kira? Sepertinya kalau untuk yang cocok sekarang ini ya, untuk waktu kondisi sekarang mungkin mentoring dulu ya Bu. Karena kalau yang mentoring ini kan sasarannya ingin mau ada perubahan dulu ya dari guru-gurunya. Jadi kalau ada pelatihan ini kan sasarannya lebih luas dan juga ada tuntutan dari sekolah kan biasanya Bu setelah ada kegiatan pelatihan. Nah, tapi sebenarnya nih apa ya, mereka itu mau tapi untuk memunculkannya saja yang sulit seperti itu Bu mungkin. Ya saya inginnya melakukan mentoring ini dulu lah Bu, yang memang benar-benar bagi guru yang mau berubah dulu lah gitu, tetap sasarannya seperti itu sih Bu. Baik Bu Novi, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan mentoring tersebut? Gini Bu, saya itu punya teman yang pandai IT lah Bu ya, namanya itu Pak Agus. Mungkin nanti bisa dia membantu saya, tapi sebelumnya itu saya akan menyamakan konsep dulu dengan rekan saya tadi, dan juga ada juga teman yang lain sih Bu, seperti Pak Indro dan juga Ibu Nur. Di situ juga akan membantu kegiatan saya ini tentunya dalam kegiatan mentoring Bu ya, sehingga sasarannya lebih banyak seperti itu. Baik Bu Novi, berarti nantinya akan mengadakan kolaboratif dengan rekan guru yang lain ya? Oh iya, betul sekali Bu, saya akan melakukan kegiatan kolaborasi dulu dengan teman-teman yang tentunya sefrekuensi dulu lah dengan saya gitu, biar lebih mudah jalannya seperti itu Bu. Nah, sekarang kita sudah di penghujung kegiatan ini Bu Novi. Dari percakapan ini, apa sih yang Ibu dapatkan? Saya mendapatkan gambaran tentunya ya Bu ya, bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah khususnya dalam memunculkan motivasi semangat mengajar guru-gurunya untuk berubah, kemudian memberikan dampak juga pada mereka tentunya supaya nanti kegiatan ini bisa menjadi praktik baik secara berkelanjutan, dan juga apa namanya ya, kegiatan yang utama tadi kan yang saya sampaikan dengan melalui kegiatan mentoring terlebih dahulu Bu. Wah, saya sudah tidak sabar ini Bu Novi menunggu cerita-cerita lagi dari Bu Novi nih setelah melakukan mentoring nanti. Mungkin nih Bu Novi kita cukupkan dulu ya sampai di sini ya percakapan kita ini ya Bu ya. Lain waktu kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Iya, terima kasih ya Bu ya atas kesempatan dan waktunya, sudah mau mendengarkan cerita dan keluh kesah saya dan juga membantu saya untuk menemukan solusi. Sama-sama Bu Novi, semoga kita bertemu lagi. Kita tutup ya Bu ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Bu Muna, kita ngobrol lagi ya. Bagaimana nih hasil dari proses coachingnya tadi? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, tadi berjalan baik dan lancar, Pak Okto. Oke, setelah melakukan observasi bersama Coach Bu Nopi tadi ya, ada sedikit pertanyaan nih Bu Muna yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapat pada saat coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching, saya sudah melakukannya dengan alur tirta, Pak, yaitu dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya, Pak. Baik, jadi Bu Muna sudah berhasil ya. Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, sesuai dengan yang saya amati. Juga ada beberapa catatan nih Bu. Bu Muna sudah berhasil menyampaikan sesuai alur tirta, menyampaikan tujuan kepada coaching, mengidentifikasi permasalahan coaching itu sendiri. Kemudian Bu Muna sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana-rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh coaching itu sendiri. Dan juga Bu Muna berhasil nampaknya nih untuk menemukan rasa tanggung jawab dari diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Baik Bu Muna, saya juga tadi mendengar nih percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching. Artinya di sini Ibu sudah dengan baik presentnya, kehadiran penuhnya. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, dan Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Kemudian luar biasa nih Bu Muna. Bu Muna telah memberikan proses coaching yang luar biasa pada hari ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya ya Bu ya. Dan diberikan kemudahan yang lebih lagi dalam kegiatan coaching terhadap rekan-rekan yang lain. Satu lagi pertanyaan boleh ya Bu ya? Boleh Pak Okto. Oke, terima kasih. Nah, untuk kedepannya nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami untuk memahami alur tirta lagi, untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya itu menjadi lebih baik lagi, Pak. Oke, luar biasa Bu. Ibu berencana mendalami lagi ya alur tirta itu sendiri supaya lebih baik ke depannya. Baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab, mengobrol kita ya di kegiatan ini. Terus sudah melakukan juga observasi bersama coaching tadi, menggunakan proses coaching, tentunya alur tirtanya. Kita akhiri ya Bu ya obrolan kita pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video ini, terima kasih sudah menonton. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.